Selamat datang di YouTube channel Cerita Didi. Jangan lupa untuk kalian semua untuk menggunakan headset supaya dapat mendengarkan dengan lebih jelas dan pencet tombol subscribe supaya channel ini terus berkembang. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel cinta kita di Cerita Didi. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah cerita yang dikirimkan dari Jawa Tengah ya kalau nggak salah tadi. Nah, tanpa basa-basi akan saya langsung bacakan ceritanya. Namaku Yudi. Kisah ini menceritakan pengalaman horor saya sendiri saat anak pertama saya baru lahir. Kejadiannya sekitar bulan Februari tahun 2016. Tepatnya tanggal 1 Februari 2016 jam 12 siang anak pertama saya lahir. Alhamdulillah laki-laki sehat dan komplit. komplit. Perasaan saya saat itu sangat bahagia sekali, seperti kebiasaan seorang laki-laki pada umumnya. Pasti menghubungi sanak saudara. Saya pun menelpon dan kirim SMS ke keluarga dan sahabat saya untuk memberitahu kalau anak saya sudah lahir dengan selamat. Orang yang pertama saya telepon pada waktu itu adalah ibu saya. Beliau sangat senang dan mendoakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Saat saya menelpon kakak yang tinggal di Bekasi, kakak saya berpesan, sebagai seorang ayah yang baru memiliki bayi, saya jangan tidur sore. Tidurnya harus di atas jam 12 malam. Saya nggak banyak bertanya waktu itu, pasti karena saya tahu pasti ada sisi positifnya. Jam 4 sore istri dan anak saya dibawa pulang ke rumah di Batang, Jawa Tengah. Setelah disibukkan dengan mengurusi ari-ari, menerima tamu dan lain-lain, sekitar jam 9 malam barulah saya bisa bersantai. Saking capeknya, sekitar jam 10 malam saya tertidur, tepatnya ketiduran. Saya terbangun jam setengah 12 malam karena anak saya menangis terus dan rewel. Saya baru ingat pesan kakak saya, jangan sampai tidur sore. Saya kemudian ambil air wudhu dan menengok si jabang bayi yang sedang dininabokan oleh istri saya. Saya amati anak saya ini menangis seperti ada yang mengganggu. Tepat jam 12 malam, saya keluar rumah dan berkeliling di rumah saya, di sekitar halaman dan samping rumah saya sambil melihat-lihat ke atas genteng. Dalam hati saya berkata, ini mesti ada lembut yang datang. Saya berdiam diri di luar pagar rumah sambil memandang ke atas. Saya menyalakan sebatang rokok sambil terus memandangi di sekitar rumah saya dan di atas genteng rumah. Namun saya tidak menemukan apa-apa dan tangisan anak saya pun terdengar semakin keras. Saya mencoba konsentrasi, memejamkan mata, terus menarik nafas dan membaca wirid. Setelah saya selesai, saya membuka mata saya pelan-pelan. Buset, merinding bulu kuduk saya. Ternyata benar, ada dua lelembut di atas genteng. Yang pertama berbentuk seperti gorila, berwarna hitam dan berbulu sangat lebat. Berada di atas atap genteng kamar anak saya. Yang kedua ini sosok seperti kuntilanak. Rambutnya panjang, terurai ke bawah, menutupi seluruh badannya, dan mukanya itu seperti sangat hancur. Dia bergaun putih dan ada bercak darah berwarna merah di sekitar gaun itu. Dia duduk sambil kakinya uncang-uncang di atas genteng di teras rumah saya. Entah kenapa, saya yang pada awalnya merasa merinding dan takut, tiba-tiba menjadi berani. Saya pun berdehem seperti itu.
Dua lembut tersebut jelas menatap ke arah saya. Saya nekat melihat balik ke arah mereka dan saya berkata kepada mereka, "Hei, saya tidak mengganggu kalian. Kalian jangan mengganggu anak dan istri saya. Pergi. Kalau kalian tidak mau pergi, saya akan tempeleng sampai dimanapun akan saya kejar kalian berdua," ujar saya pada malam itu dengan sok berani. Ajaibnya, lembut yang berwarna hitam dan berbulu lebat itu langsung hilang, sedangkan kuntilanak terbang dulu ke atas sambil tertawa dengan tawa khasnya dan berakhir menghilang. Anehnya, anak saya langsung berhenti menangis. Saya segera bergegas masuk ke dalam rumah dan melihat ke kamar. Ternyata anak dan istri saya sudah tertidur. Setelah itu saya kembali lagi keluar rumah dan duduk sendirian sampai jam 2 pagi. Baru kali ini saya berani menggertak. Padahal dulu-dulunya saya adalah seorang penakut. Bahkan melihat lembut saya bisa lari terbirit-birit. Tapi kali ini saya malah menggertak dan tidak mengacuhkan rasa takut saya itu. Dan ajaibnya lembut itu pun pergi. Saya tidak memiliki kekuatan kanuragan apapun. Tetapi mungkin karena jiwa keayahan saya untuk melindungi keluarga, anak dan istri saya muncul. Makanya saya mempunyai keberanian yang sangat hebat. Dan tentunya tidak luput dari pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah membacakan cerita saya. Sekian. Keren juga ya ini ya. Apa namanya? Seorang ayah yang cukup berani lah menurut saya. Menggertak lembut diancam ngiprit. aduh kadang ya kalau dilihat dari sisi lucunya sih ya ada sih, tapi ya cukup menyeramkan juga sih kalau posisinya seperti ini. Oke, lanjut ke cerita berikutnya, cerita kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, di kisah kedua ini dialami oleh teman saya sendiri ya. Waktu saya masih kelas, kalau tidak salah sih saya kelas 1, kalau nggak kelas 3 MTS, SMP kelas 1 SMA ya, saya lupa tepatnya itu. Nah, waktu itu saya masih di pondok pesantren ya, dan saya tuh punya asrama di paling pojok, paling ujung sendiri, dekat dengan WC pokoknya. Di asrama saya ini ya, di belakang asrama itu sudah kebun sawit dan sawah dan di sebelah kanan asrama saya itu adalah WC. Ada WC berjajar sekitar 15 WC berjajar. Di belakang WC itu kolam, dan setelah kolam itu sudah terhampar sawah sampai ujung mata memandang, pokoknya sawah semua. Kejadian ini dimulai malam hari ya, sekitar jam 12 malam, ucap si Fahmi waktu itu ketika dia bercerita dengan saya, sekitar jam 12 atau jam setengah 1 malam. Karena si Fahmi ini belum mandi sore karena ada kegiatan, jadi si Fahmi ini memutuskan untuk mandi malam hari, dan dia juga tidak tahu kalau selesai acara atau kumpulan pada malam itu, semalam itu. Jadi ketika selesai kumpulan, teman-temannya bergegas tidur, si Fahmi ini awalnya tidak ingin mandi karena dia takut, tapi karena dia tidak bisa tidur karena badannya gatal-gatal belum mandi, jadi dengan terpaksa si Fahmi ini mandilah. Nah, Fahmi ini mencari WC yang ada airnya ya, biasa aja di pondok itu kalau tidak mandi cepat pasti kalian akan kehabisan air, kecuali menunggu tengah malam, menunggu air itu keluar. Dan pada tengah malam itu air belum keluar karena seksi untuk mengalirkan air itu sekitar jam 3 atau jam 4, dan waktu itu masih jam 12 atau jam setengah 1 malam. Si Fahmi mencari kamar mandi yang ada airnya. Ketika Fahmi sedang mengecek, sudah dicek semua dari ujung ke ujung, Fahmi menemukan satu kamar mandi yang ada air dan ada gayungnya itu ya. Nah, kamar mandi itu terletak
di kamar mandi yang paling ujung, dan di toilet itu, kamar mandi itu ya sangat gelap, tidak ada penerangan karena lampunya putus pada malam itu. Pada saat itu sih lampunya putus. Ketika Fahmi sedang mandi, Fahmi dengan terpaksa mandi, tapi dengan terburu-buru waktu Fahmi mandinya waktu itu. Ketika Fahmi mandi sedang, ya biasalah, angkat air 5 kali, dan tidak berapa lama Fahmi juga mendengar ada orang yang mandi di sebelahnya, di sebelah kamar mandinya. Wah, tenang dong rasanya Fahmi dengan apa? Tenang, karena di sebelah ada orang mandi, pikirnya ada temannya. Dia cuma bertanya, "Oh, kamu mandi malam-malam?" Di sebelah itu menjawab dengan apa ya? Dengan ucapan yang dingin gitu, biasa aja gitu loh. "Ya, tadi mau mandi, gak ada air." Seperti itu. Tapi Fahmi tidak mengenal itu suara siapa, dan tanpa pikir panjang Fahmi diam aja dan langsung melanjutkan mandinya, karena pikirnya udah ada temen dan slow dia mandinya, jadinya nggak terburu-buru. Nah, selesai Fahmi mandi, Fahmi langsung keluar kan, dan bertanya dan ngetok pintu sebelah. Setelah diketok pintu sebelah, Fahmi lihat kok pintunya nggak dikunci. Setelah agak didorong, tidak ada siapa-siapa di dalam. Seketika itu Fahmi langsung merinding sejadi-jadinya. Tapi Fahmi masih ingin berpositif thinking. Mungkin dia udah selesai sebelum saya selesai tadi. Dan ketika Fahmi masuk ke dalam kamar mandi itu, ternyata kamar mandinya kering. Bahkan di dalam sana Fahmi merasakan hawa yang tidak enak sama sekali, seperti panas. Kamar mandi itu berjejer, tapi hawanya berbeda. Di kamar mandi paling ujung ini sangat panas sekali. Bahkan mungkin kalau Anda di dalam situ mungkin bisa berkeringat. Lalu keringat dingin Fahmi muncul dan dia langsung lari terbirit-birit menuju ke asramanya. Fahmi langsung memakai pakaian tidurnya dan dia langsung tidur, memakai selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. Malam itu Fahmi sangat ketakutan dan dia hanya berdoa sampai tertidur malam itu. Ya, sekian cerita dari teman saya si Fahmi ini. Ya, itu sih gangguan yang belum terlalu ekstrimnya di pondok pesantren saya waktu itu. Seperti di episode 3 apa 4 ya, lupa saya, itu diganggu teman saya karena teman saya juga malah langsung ditampakin sosok pocong. Dan ada juga seorang perempuan di pondok pesantren saya yang ketika masih tidur itu di sebelahnya ada seorang wanita yang duduk membelakanginya. Tapi dia tidak tahu wanita itu siapa. Ucap si santriwati ini, wanita ini memakai gaun putih lusuh, kotor, dan kumal. Dia terbangun karena ada bau busuk malam itu katanya. Dan ketika dia membuka mata, ada sosok yang tadi itu membelakanginya. Dia tidak berani bergerak, bahkan teriak pun dia tidak bisa, saking takutannya dia waktu itu. Dan ketika dia bercerita tentang ini, dia tidak menceritakan ke santri lain, tapi dia bercerita ke ustadz atau pengurusnya. Dan kisah ini mungkin tidak bohong ya, karena dia sangat ketakutan. Dan keesokan harinya dia langsung jatuh sakit selama 3 hari, dan dia tidak berani di asrama sendirian. Dan dia langsung meminta ke pengurus untuk berpindah asrama. Ya, kasihan juga si santriwati ini ya. Kok malah saya ceritakan sekarang sih. Orang ini mau cerita besok kok. Ya apalah, bonus buat kalian semua ya. Oke, terima kasih karena kalian sudah menyaksikan cerita ini. Dan jangan terlalu takut dengan makhluk halus seperti ini ya. Kalian harus berani, kuatkan iman, siapkan mental.
Jangan takut, jangan dilawan, dan jangan menantang. Biarkan saja, karena kita hidup berdampingan. Oke, itu pesan dari saya. Dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah mendengarkan suara saya yang cukup sumbang, namun tampang tidak mendukung karena tidak kelihatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.